Di sisi lain, setelah kedatangan Juno ke rumah dan memberinya peringatan, Alia jadi merasa gusar. Terlebih setelah tahu apa yang dilakukan adiknya terhadap Sisil. Sekarang gadis itu sedang terisak-isak setelah perbuatan buruknya ketahuan. Ia berulang kali memohon kepada kakaknya. "Maafin aku, Kak. Aku kelepasan. Aku cuma kesel sama Sisil karena udah ngerebut Kak Juno dari kakak," ucapnya sambil menarik ujung pakaian sang kakak. "Tapi nggak harus dengan kamu berusaha mencelakai Sisil, Ra. Kamu bisa berurusan dengan hukum kalau gitu caranya." "Aku nggak kepikiran ke sana," ucapnya terisak. "Juno mungkin akan melaporkan hal ini ke polisi. Kamu tahu akibatnya kalau papi sama mami sampai tahu apa yang kamu lakukan," ujar Alia, sebab saat ini kedua orang tuanya sedang melakukan perjalanan keluar kota. "Bantuin aku, Kak. Papi pasti marah kalau sampai tahu." "Aku bukan pikirkan kemarahan papi. Papi pasti maafin kamu, tapi gimana dengan laporan Juno ke polisi?" Alia tidak tahu harus apa sekarang. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanya memohon kepada Juno. Itu pun rasanya sangat sulit, mengingat kemarahan Juno tadi benar-benar meluap. "Kamu nggak mau temuin Pak Juno dulu?" tanya Nindi menatap Sisil. "Nggak. Loh kenapa?" "Aku mau istirahat." "Nggak mau diganggu," jawab Sisil dengan suara lirih. Nindi menatap Sisil yang berbaring menghadap dinding dan membelakangi dirinya, meskipun tak melihat wajahnya, tetapi mendengar suara Sisil membuatnya mampu menebak bahwa sahabatnya itu sedang menangis. "Kamu nangis, Sil? Kenapa?" tanyanya panik, langsung memeriksa suhu tubuh Sisil dengan meletakkan punggung tangannya ke dahi gadis itu. "Aku nggak apa-apa. Cuma pusing dikit." Suara Sisil yang parau dan terdengar lemah membuat Nindi semakin khawatir. Takut jika kondisi Sisil malah semakin memburuk. Tentu, Nindilah yang nantinya akan ditanya Juno jika sampai terjadi sesuatu dengan istrinya. "Ya udah, aku keluar sebentar," ucapnya pasrah. "Aku bilang apa sama Pak Juno? Suruh langsung pulang aja." "Oke." Baru saja Nindi akan beranjak, tetapi perhatiannya sejenak tertuju pada ponsel milik Sisil yang tergeletak di kasur dalam kondisi layar menyala. Dari sana Nindi dapat melihat sebuah foto yang menghiasi layar. Dalam sekejap Nindi meraih benda pipih tersebut. Sebuah foto yang dikirim oleh nomor asing membuat sepasang mata gadis itu terbelalak. Juno berada dalam posisi yang terlampau mesra dengan Alia. Mulanya, Nindi sempat berpikir bahwa itu adalah foto lama. Namun, melihat pakaian yang dikenakan Juno dalam foto adalah pakaian yang sama dengan yang ia kenakan sekarang. "Ya ampun!" Pekik Nindi berdecak. Sisil tak menyahut. Matanya melelehkan cairan bening. "Siapa yang kirim foto ini, Sil? Apa kamu tahu ini nomor siapa?" "Nggak tahu." Nindi menghela napas panjang. "Kamu jangan langsung percaya, Sil. Tanyain dulu ke Pak Juno tentang foto ini." "Nggak usah, Nin. Seharusnya aku sadar siapa aku dan siapa Bu Alia. Mas Juno memang lebih pantas sama Bu Alia. Nggak mungkin kan dia meninggalkan Bu Alia demi aku." Nindi merasa iba terhadap Sisil, sekaligus merasa geram terhadap Juno. Teganya ia mempermainkan Sisil di belakang dan malah bermesraan dengan wanita lain. Padahal, istrinya dalam keadaan sakit. "Aku akan tanyain ke Pak Juno." "Jangan. Aku nggak mau ada masalah lagi. Biar aja kalau Mas Juno mau balikan sama Bu Alia. Sebenarnya, di sini aku yang harus tahu diri." Nindi kembali menatap foto di ponsel dengan perasaan kesal. Ingin rasanya ia jambak rambut Alia dan Juno. "Sekarang tolong minta Pak Juno pergi aja. Bilang aku lagi istirahat." "Ya udah, Sil. Sabar, ya." Beranjak keluar dari kamarnya sempitnya,
Nindi menyorot Juno yang berdiri di depan pagar dengan sorot penuh kekesalan. Ia cepat mendekat dan membuka kunci gerbang. "Sisil gimana?" tanya Juno tanpa basa-basi. "Sisilnya demam, Pak. Tapi, udah tidur, sih. Boleh saya masuk? Saya mau lihat sebentar." Tapi, Sisil bilang mau istirahat dan gak mau diganggu. Juno mengernyit mendengar jawaban aneh Nindi. Baru saja ia berkata Sisil sudah tidur, sekarang jawabannya malah berbeda. Membuatnya segera melesatkan tubuhnya melewati pagar tanpa permisi. "Papa, apa?" tanya Juno sambil terus melangkah. Nindi langsung memposisikan tubuhnya tepat di hadapan Juno dan menghalaunya untuk masuk. "Jangan diganggu, Pak. Kasihan Sisil, udah cukup dia sedih." "Sedih kenapa lagi?" Nindi menggigit lidahnya. Hampir saja ia kelepasan dan menyebut tentang foto mesra antara Juno dan Alia. "Ya sedihlah. Lagi sakit, udah gitu nggak punya siapa-siapa." Juno semakin dibuat bertanya-tanya dengan ucapan Nindi. Tanpa menunggu ia langsung menggeser tubuh gadis itu dan membuka pintu. Nindi pun tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah. Ia hanya berdiri di depan kamar sambil menatap jam tangannya. Aturan kos tamu laki-laki dilarang masuk di atas jam 9 malam, tetapi ini sudah pukul 10. "Nggak apa-apa deh kali ini Ja," pikir Nindi. Lagi pula ia bisa beralasan bahwa Sisil sedang sakit. Sementara di dalam kamar, Juno memandang Sisil yang terbaring berbalut selimut. Ia mendekat dan berjongkok di depan kasur busa, lalu menyentuh kening istrinya untuk memeriksa suhu tubuh. Benar, Sisil mengalami demam seperti yang dikatakan Nindi, membuat Juno mengecup ubun-ubun istrinya itu sambil mengelus rambut panjangnya. "Sayang, udah tidur." Tak ada sahutan dari Sisil. Panggilan sayang yang sematkan Juno itu malah membuat hatinya terasa semakin perih. Sebisa mungkin ia tahan agar air mata tidak sampai meleleh di pipi. Bayang-bayang Juno berpelukan mesra dengan Alia terbayang dalam ingatan. Juno membelai puncak kepalanya dengan lembut. "Mau ikut aku pulang dulu nggak? Kamu istirahatnya di rumah aja." "Gimana? Nggak mau. Aku mau istirahat di sini." "Mas Juno pulang aja," sahutnya dengan nada lemah. "Tapi kalau besok Nindi ke sekolah, kamu sendirian di sini. Apa bedanya? Bukankah kalau di rumah pun sama saja?" Bahkan Sisil pernah sakit beberapa bulan lalu dan Juno pergi meninggalkannya demi Alia. "Aku nggak apa-apa. Udah biasa." Juno mendesahkan napas panjang. Segala bujukan ia keluarkan untuk mengajak Sisil pulang ke rumah. Namun, semuanya ditolak. Tak ingin memaksa, Juno pun menuruti keinginan Sisil. Takutnya kalau dipaksa kondisi istrinya itu akan semakin memburuk. "Kalau gitu minum obat dulu, ya. Biar demamnya cepat turun," bujuknya pelan, sambil bangkit menuang air putih ke dalam gelas, kemudian memaksa istrinya untuk meminum obat. Setelah beberapa menit menemani Sisil di kamar dan memastikan ia telah tidur, Juno segera keluar kamar. Di depan Nindi masih setia menunggu dengan memasang wajah datar. Dalam keadaan normal, tentu ia tidak akan berani setidak sopan ini kepada sang guru. Namun, dipicu oleh rasa iba kepada sahabatnya yang dipermainkan membuat keberaniannya meningkat 1000%. "Saya sudah kasih obat penurun panas. Tolong, kalau ada apa-apa sama Sisil hubungi saya cepat." Sahut Nindi acuh tak acuh. Membuat sudut mata Juno berkerut, menatap penuh selidik. Seban tidak biasanya Nindi bersikap seperti ini. "Kenapa? Ada masalah?" "Nggak ada. Saya cuma kasihan sama Sisil aja." "Bapak kalau nggak beneran sayang sama Sisil, tolong jangan dimainin, Pak. Kasihan Sisil, dari kecil sendirian, kehilangan orang tuanya, punya kakak jahat.
Terus sekarang banyak banget orang yang jahat sama dia dan gak ada yang melindungi. Juno termenung mendengar ucapan gadis itu. Entah mengapa membayangkan kehidupan Sisil membuat hatinya bak diremas. Apalagi sekarang. Udah punya suami tapi malah, alis tebal Juno saling bertaut. Ia sama sekali belum mampu menangkap kemana arah pembicaraan Nindi. Malah apa? Ya harusnya Bapak ngerti sendirilah. Nindi masih menunjukkan sikap yang sama, tanpa menyebut secara spesifik maksud dari ucapannya. Udah ya, Pak. Ini kosan Putri. Tamu cowok dilarang bertamu di atas jam 9 malam. Saya sama Sisil bisa kena tegur ibu kos nanti. Entah mengapa Juno merasakan banyak perubahan dari sikap Nindi. Ia yang biasanya menuruti apapun yang Juno perintahkan kini terkesan galak. Bahkan berani memintanya meninggalkan kosan. Namun, Juno mencoba untuk tak berpikir terlalu jauh. Mungkin saja Nindi memang hanya takut kena tegur pemilik kosan karena membiarkan tamu laki-laki datang di luar jam yang telah ditetapkan. Ya sudah kalau gitu. Titip Sisil, ya. Kalau ada apa-apa tolong cepat hubungi saya. Pintanya. Nindi hanya menyahut dengan anggukan kepala. Sementara Juno segera beranjak meninggalkan tempat tersebut. Sepanjang perjalanan pulang pikiran Juno terus-terus tertuju kepada Sisil. Berat sebenarnya meninggalkan sang istri, terlebih dalam keadaan sakit seperti sekarang. Tak butuh waktu lama, Juno tiba di rumah. Baru akan memasuki halaman rumah, perhatiannya seketika tertuju pada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gerbang rumahnya, juga seorang wanita yang sedang duduk di kursi teras. Maaf, aku kesini malam-malam, ucap Alia. Aku masuk karena pagar rumah kamu nggak tertutup. Ada apa lagi, Al? Bukannya tadi kita sudah bicara? Sahut Juno malas. Sambil melangkah menuju teras dan berdiri di hadapan Alia. Yang tadi itu belum tuntas, Juno. Please, dengar aku kali ini aja. Oke. Juno menyorot wanita itu tajam dan Alia bisa merasakan betapa dinginnya tatapan mantan kekasihnya itu. Aku kesini untuk minta maaf untuk kelakukan Seira. Aku mohon jangan laporkan Seira. Dia melakukan ini karena pengaruh emosi yang labil. Kamu tahu sendiri Seira masih remaja. Kalau tahu adik kamu masih remaja, kenapa dibiarkan keluyuran bawa mobil sendiri sampai berniat mencelakai orang lain? Alia menunduk. Untuk kali ini ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan adiknya, sebab imbas dari perbuatan Seira ini tak hanya akan merugikan gadis itu saja. Tetapi, dirinya dan terutama orang tua mereka yang saat ini sedang mengikuti program peningkatan kompetensi kepala sekolah di luar kota dan sama sekali belum mengetahui perbuatan putrinya. Juno, aku janji akan menjauhkan Seira dari Sisil. Aku yang akan menjamin Seira nggak akan melakukan apapun lagi. Aku juga akan. Ucapan Alia terjeda sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam. Kamu akan apa? Cecar Juno. Aku juga akan melepas kamu dan gak akan membocorkan hubungan kamu dan Sisil. Jadi, kita akan saling menguntungkan. Juno berpikir sejenak. Dalam keadaan seperti ini ia tak boleh sembarangan mengambil keputusan. Semua kemungkinan harus ia pikirkan secara matang. Salah sedikit saja, mungkin Sisil yang akan kena imbasnya. Tak dapat dipungkiri ucapan Alia ada benarnya. Jika ia melaporkan Seira, maka masalah akan melebar kemana-mana. Rahasia pernikahan yang ditutupi dengan baik mungkin akan terbongkar. Setidaknya, Juno harus mengamankan Sisil dulu dari tekanan luar. Ia baru bisa mengumumkan pernikahan mereka setelah pengumuman kelulusan nanti. Gimana, Juno? Kamu setuju? Oke. Untuk kali ini aku nggak akan melaporkan Seira. Tapi, ingat hanya kali ini. Kalau lain kali dia sampai berani mengganggu Sisil sedikit saja,
Aku nggak akan segan-segan membuat perhitungan. Sebisa mungkin Alia menahan diri dari amarah yang berkecamuk dalam hati. Juno yang dulu adalah kekasihnya itu kini terasa semakin jauh. Oke, deal. Alia bernapas lega. Sementara Juno tak menunjukkan reaksi berlebih, karena yang terpenting baginya sekarang adalah melindungi Sisil dari segala tekanan luar. Setelah kepergian Alia, Juno segera masuk ke rumah. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek Dodo, burung peliharaannya, dan memastikan ia tidak kehabisan makanan. Lalu, kembali ke kamar dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Nindi. Biasanya, Nindi akan tangkas membalas dengan menyertakan foto. Namun, pesan Juno itu sama sekali tidak mendapat balasan. Membuat Juno kesulitan tidur karena memikirkan kondisi istrinya. Alhasil, pagi-pagi sekali Juno sudah menyambangi kosan Nindi untuk memeriksa kondisi istrinya, sambil membawakan bubur ayam untuk menu sarapan. Sisilnya lagi istirahat, Pak. Katanya lagi nggak mau diganggu, ucap Nindi tanpa mengizinkan Juno masuk ke kamar. Sisil masih demam. Udah nggak kayak semalam, sih. Abis minum obat agak baikan. Cuma katanya masih sedikit pusing, makanya mau istirahat. Ya udah kalau gitu. Kebetulan saya lagi buru-buru, ucap Juno sambil melirik ke arah jam tangannya. Kamu yakin demamnya sudah turun? Tanyanya sekali lagi untuk memastikan. Sudah, Pak. Beneran. Juno bernapas lega. Namun, ia baru bisa tenang kalau memeriksanya sendiri. Maka, ia memaksa masuk ke kamar untuk melihat Sisil. Sayang, kamu udah baikan. Tangannya merempat bak kening dan memeriksa bagian tubuh lain. Setelah meyakini kondisi Sisil sudah membaik, barulah ia benar-benar lega. Tak ingin mengganggu waktu istirahat Sisil, ia segera beranjak. Sisil baru membuka mata setelah meyakini bahwa suaminya telah benar-benar pergi. Sebenarnya Pak Juno itu maunya apa sih? Kalau memang masih ada hubungan sama Bu Alia, kenapa masih kejar-kejar kamu terus? Nindi berdecak sambil menyiapkan sarapan yang dibawa Juno untuk mereka. Aku nggak tahu, Nin. Aku juga nggak ngerti. Pokoknya aku akan mendukung keputusan apapun yang akan kamu ambil. Kamu udah bener dengan nggak buka hati buat Pak Juno. Aku juga kesel lihat foto dia sama Bu Alia. Dia pikir enak dimainin kayak gini apa? Sisil terpejam. Napasnya terasa sesak. Setelah kiriman foto Juno berpelukan dengan Alia semalam, subuh tadi ia kembali menerima kiriman foto dari nomor asing. Sebuah foto yang menunjukkan kebersamaan Juno dan Alia di teras rumah Juno. Waktu bergulir cepat. Sejak adanya kiriman foto dari nomor asing itu, Sisil benar-benar menjaga jarak dari Juno. Ia akan menolak bertemu saat Juno menyambanginya di kosan. Bahkan di sekolah sebisa mungkin ia menghindari pertemuan dengan suaminya. Alasannya, ia ingin berkonsentrasi belajar untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Juno pun paham, sehingga membatasi diri dengan tidak datang ke tempat Sisil. Terlebih, ia juga disibukkan dengan pekerjaannya sendiri. Juno menjadi pengawas ujian akhir di sekolah lain. Belum lagi pekerjaannya sebagai seorang pelatih karate. Namun meskipun sibuk dan tidak sempat menemui Sisil, ia tidak pernah melewatkan mengirim makanan melalui aplikasi ojek online. Satu hal yang membuat Juno bertanya-tanya. Sejak malam itu, Nindi tidak pernah lagi mengirim pesan laporan tentang kegiatan Sisil. Meskipun ia mengirimkan pesan untuk bertanya, namun dibalas Nindi seadanya. Nindi yang ikut kesal dan mengira sahabat baiknya telah dipermainkan oleh sang guru itu, memutuskan untuk tidak lagi melaporkan apapun tentang Sisil. Soal jaminan kelulusan yang pernah dikatakan Juno, ia tak peduli. Nindi akan menggunakan kemampuannya sendiri, apapun hasilnya. Selain itu,
Ia telah berjanji kepada Sisil untuk tutup mulut. Termasuk tentang foto kebersamaan antara Alia dan Juno. Setelah lulus nanti apa rencana kamu? Tanya Nindi malam itu di toilet sebuah pusat perbelanjaan. Setelah ujian akhir yang membuat otak kaku, Hito mengajak untuk berjalan-jalan sebentar. Kebetulan Hito sedang meminta bantuan memilih hadiah ulang tahun untuk bundanya. Ya kayak rencana awal aja. Pisah sama Mas Juno, terus mulai hidup yang baru. Mau cari kerja dulu sambil ngumpulin uang buat kuliah. Bagus-bagus. Aku dukung. Semangat, Sisil. Kamu layak bahagia. Makasih, Nin. Sama-sama. Nindi mengulas senyum penuh semangat. Enak juga ya jalan-jalan kayak gini. Seminggu ujian kemarin otakku kayak kram. Keduanya segera keluar dari toilet. Di depan sana Hito sedang duduk menunggu sambil memainkan ponselnya. By the way, gimana prom night nanti? Tanya Nindi. Kayaknya aku nggak ikut. Mau ngapain juga? Ujar Sisil tampak malas. Lagi pula, ia tidak begitu tertarik dengan pesta atau apapun sejenisnya. Tapi seru loh, Sil. Ini kan sekali doang selama kita sekolah. Lagian, acaranya nggak aneh-aneh. Aku udah janjian sama Hito akan pergi bareng. Masa kamu nggak mau ikut? Nggak ah. Aku nggak cocok ke acara gituan. Ya Sisil, gerutu Nindi bernapas panjang. Padahal aku lagi mau pilih baju untuk kamu. Konsepnya pesta topeng. Jadi aman loh. Kamu kan bisa pergi berdua sama Hito. Tetap nggak seru kalau kamu nggak ikut. Sisil tak lagi menanggapi. Alasannya tidak ingin ikut ke prom night adalah karena takut akan kecewa jika nanti Juno malah bersama Alia. Cewek kalau ke toilet lama, ya, ucap Hito menunjukkan jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sabar, Pak. Namanya juga cewek. Salah sendiri aja kita, balas Nindi tak peduli.